Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah, laka ya Rasulullah, wa li jami'i man ittabu'adinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam ila yaumil qiyamah. Wa nakhusu khususan minhum ila hadratis Syekh Imam Muhammad Al-Ghazali qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limuhabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid din wad dunya wal akhirah liqada'i duyunina liqada'i hajatina min hawaijid dunya wal akhirah لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا وسعا لصحة أجسادنا وقلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا وباطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض الأسقام لمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله وبأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah, saudara-saudaraku semua, di senja hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam kajian hadis qudsi yang terhimpun di dalam kitab Al-Mawa'idh Al-Ilahiyah fil Ahaditsil Qudsiyah yang dihimpun oleh Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam qaddasallahu sirrahu. Moga-moga dengan mengkaji hadis-hadis qudsi ini kita menjadi semakin akrab dengan Allah Subhanahu wa taala, juga semakin bermanfaat dalam kehidupan sesama. Amin ya mujibas sailin. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulullahu ta'ala ya ibna Adam ya abidad dinar wad darahim. Wahai manusia, wahai hamba-hamba dinar dan dirham. Jadi ini betul-betul merupakan kritik Allah Ta'ala kepada kita, kepada kebanyakan manusia yang dipanggil sebagai abidat dinar wad darahim, hamba-hamba dinar, hamba-hamba dirham, hamba-hamba rupiah, hamba-hamba dolar, hamba-hamba uang. Jadi kenapa kita itu, manusia itu dipanggil sebagai hamba-hamba uang? Itu karena kebanyakan kita itu menjadikan uang sebagai penghuni terpenting di dalam hati kebanyakan kita, kebanyakan manusia. Jadi uang itu merupakan ujian, termasuk ujian yang sangat besar di sepanjang zaman kehidupan manusia. Karena uang itulah yang seringkali menjadi hijab, menjadi penghalang bagi tawajuh manusia terhadap hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia itu dipanggil oleh Allah Ta'ala sebagai hamba-hamba uang. Nah, kalau kita sadar bahwa ini merupakan kritik bagi diri kita, maka tentunya kita mesti berjerih payah
membebaskan hati kita yang disandra oleh cinta terhadap uang. Kita mesti berikhtiar untuk memerdekakan hati kita yang selama ini dijajah oleh adanya rasa senang terhadap uang. Iya sih, memang uang itu termasuk hal yang penting di dalam kehidupan. Tapi jangan sampai itu menjadi hijab yang menghalang-halangi kita untuk tawajuh kepada hadiratnya. Itulah sebabnya uang itu walaupun penting untuk berbagai macam keperluan di dalam hidup ini, jangan sampai itu menghuni hati. Biarlah hati kita hanya dihuni oleh kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarlah segala kepemilikan uang atau apapun yang lain itu bersemayam di luar hati kita. Hati kita mesti senantiasa kita proyeksikan sebagai istana yang suci bagi kehadiran Tuhan semesta alam. Jadi ketika kita itu dipanggil sebagai hamba-hamba dinar dan dirham, hamba-hamba uang, ya. Nah, di situ kita harus melakukan otokritik kepada diri kita sendiri. Harus melakukan kritik secara internal, kritik ke dalam. Apa ya? Selama ini yang betul-betul kita dambakan itu uang, dan itu berada di atas segala sesuatu yang lain. Kalau ya, maka segeralah untuk mengambil jarak dalam rangka adanya respon kita terhadap kritik-kritik Allah Ta'ala kepada kita semua. Jadi, jangan kehidupan yang sejenak ini hanya kita isi dengan adanya kecintaan kita, kesenangan kita terhadap uang. Jangan hanya diisi dengan itu. Itu pandang saja sebagai sarana. Nah, uang itu memang seperti pisau bermata dua. Artinya apa? Bisa menjadi sangat bermanfaat, ya, uang itu. Bagaimana kita akan bisa umroh, bisa haji kalau tanpa uang? Bagaimana kita bisa syukuran, selamatan, dan lain semacamnya tanpa uang? Bagaimana kita bisa mengadakan maulid besar-besaran misalnya tanpa uang? Itu nggak bisa. Jadi uang itu sangat bermanfaat. Tapi di saat yang lain, di sisi yang lain, justru uang itu menjadi racun yang paling mematikan. Yaitu ketika kita taruh uang itu dalam hati kita, kita jadikan kiblat bagi kehidupan diri kita. Sungguh itu lebih racun dibandingkan racun kalajengking dan racun ular-ular. Lebih ganas. Jadi karena itu, bergaul dengan uang itu mestinya kita harus mendapatkan manfaatnya. Jangan sampai kita digebuk oleh mudaratnya, oleh bahayanya. Sama bergaul dengan uang itu sama dengan bergaul dengan api. Ambil manfaatnya, hati-hati jangan sampai kita ludes terbakar oleh si jago merah itu. Jadi ini serba hati-hati. Karena itu kemudian kalau para sufi, para zahid, orang-orang yang zuhud, orang-orang yang asketik, orang yang mengambil jarak dari kehidupan duniawi itu, mengambil uang itu cukup seperlunya. Seperlunya. Artinya apa? Seperlunya untuk menegakkan badan agar bisa bersembah sujud yang sempurna kepada Tuhan semesta alam itu. Jadi tidak sampai berlebih, tidak sampai berlebih. Nah, ini diperlukan adanya keinsafan hati ya. Sebab begini ya, boleh jadi orang yang lahiriahnya itu seperti orang zuhud ya. Seperti orang yang asketik, orang yang mengambil jarak dari kehidupan duniawi misalnya. Nah, boleh jadi itu karena ditakdirkan memang kurang mampu. Boleh jadi seperti itu. Kalau suatu saat ada peluang, nah bisa jadi sikapnya itu berubah sepenuh-penuhnya.
Jadi karena itu diperlukan adanya keinsafan hati untuk mengambil jarak dari dunia materi, dari dunia uang itu terutama mengambil jarak. Kalau tidak mengambil jarak ya, maka tidak boleh tidak uang itu mutlak harus menjadi sarana kebaikan. Menjadi sarana kebaikan. Islam tidak melarang kita pemeluknya untuk menjadi orang. Kalau sampai uang itu menjadi berhala di dalam kehidupan diri kita. Jangan sampai. Sekarang ya, berhala-berhala yang berupa patung-patung itu sudah tidak memiliki tempat di dalam kehidupan umat manusia. Tapi berhala yang berupa uang, yang berupa jabatan, berupa kecintaan kepada apapun yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu senantiasa eksis dari masa ke masa, dari generasi ke generasi. Jadi, ujian yang berupa uang itu bisa saja lebih hebat dibandingkan ujian yang berupa kegetiran hidup, yang berupa kepahitan hidup, bisa lebih hebat. Karena di dalam Islam itu, baik segala sesuatu yang menyenangkan maupun yang tak menyenangkan, itu sama-sama merupakan ujian. Sama-sama bisa menjadi dinding pemisah yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama bisa. Sama-sama bisa. Karena itu, apapun yang kita hadapi, apakah itu kemudahan atau kesulitan, itu wajib kita terobos. Jangan sampai menjadi hijab penghalang yang memisahkan antara kita dengan Allah, yang membuat kita terlempar semakin hari semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati-hati, di dalam hadis qudsi ini Allah menyebut kita anak cucu Adam itu sebagai abidud dinar wad darahim, yaitu hamba-hamba dinar dan dirham, hamba-hamba rupiah dan dolar, hamba-hamba mata uang apapun di dunia ini. Inni khalaqtuhuma lakum litakulu bihima rezeki. Aku menciptakan dinar dan dirham, aku menciptakan mata uang itu. Harap diingat bahwa seluruh mata uang itu asal usulnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal usulnya. Nah, karena asal usulnya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan jadikan uang itu sebagai penghalang antara kita dengan hadiratnya. Itu tergantung kepada bagaimana kita menyikapi uang itu sendiri, menyikapi rezeki materi itu. Nah, di sini jelas-jelas Allah Ta'ala menyebutkan bahwa aku menciptakan uang itu bagi kalian agar kalian bisa menikmati rezekiku dengan uang itu. Jadi karena itu ya, kita perlu mentransendensikan uang yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Bagaimana kita mentransendensikannya? Yaitu dengan kita memakai, dengan kita menggunakan uang itu untuk jalan yang lempang menuju hadiratnya itu sendiri. Itu transendensi uang, transendensi rezeki materi. Wajib kita transendensikan. Agar apa? Agar memiliki nilai yang abadi. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan uang itu tujuannya adalah agar kita bisa mengkonsumsi rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan mengkonsumsi rezeki itu, kita bisa berjalan tegak melaksanakan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan ini. Kita juga bisa mempersembahkan sujud kita yang paling haru kepada hadirnya juga lantaran uang itu tadi. Jadi kalau uang itu sudah banyak memakan korban, menjadikan orang-orang tergencet oleh nafsu mereka sendiri, maka kita berusahalah agar kita bisa mengatur uang untuk transendensi keilahian itu. Jangan sampai kita digebuk oleh nafsu terhadap uang, lantas kita menjadi semakin jauh dari hadiratnya. Itu jangan sampai. Jadi, karena itu ketika kita mengkonsumsi makanan maupun minuman ya,
Itu penting. Di situ kita tetap tawajuh hati kita kepada hadiratnya. Jadi kita makan, ya kita minum. Kita harus belajar untuk tetap bisa konsentrasi dengan penuh kehusukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita makan, di saat kita minum itu. Karena sesungguhnya penciptaan uang, penciptaan rezeki, materi, penciptaan makanan, penciptaan minuman, sesungguhnya dalam rangka untuk semakin bisa melesat terbang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka itu, bukan dalam rangka hal apapun yang lain. Jadi karena itu jangan dipahami bahwa uang itu merupakan musuh spiritualitas. Oh tidak, tidak. Tergantung bagaimana kita menyikapinya, tergantung kepada bagaimana kita menggunakannya. Begitu. Jadi jangan kemudian dipahami bahwa karena bersifat materi, maka tidak ada nuansa keilahian di situ. Jangan dipahami seperti itu. Itu tergantung kepada orangnya. Pengelolaan uang, pengelolaan rezeki materi itu bergantung kepada orangnya. Jadi asalkan tidak menjadi hijab yang menghalangi kita dengan Allah Ta'ala, gak masalah kok. Apalagi menjadi sarana untuk mengungkapkan rasa syukur, untuk mengerjakan berbagai macam kebaikan. Itu malah bagus kok. Bagus. Bagus. Wa talbasu bihi ma thiyabi, dan dengan uang itu engkau bisa mengenakan pakaian-pakaian anugerahku. Gitu ya. Ini pakaian-pakaian kita itu dari mana kalau tidak dari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa memiliki pakaian yang pantas. Itu karena kita dianugerahi uang oleh Allah Ta'ala. Dianugerahi rezeki materi itu. Jadi karena itu kita berpenampilan, kita berpakaian wajib untuk transenden. Wajib memiliki nilai-nilai keilahian. Jadi karena itu pastikan bahwa niat kita dalam berpakaian, niat kita di dalam berpenampilan murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Harus begitu. Jadi dengan demikian maka menjadi jelas bahwa tindakan-tindakan kita, perilaku-perilaku kita itu bernilai transenden, bernilai keilahian dengan cara seperti itu. Jadi tergantung kepada kita, apakah tindakan-tindakan kita akan kita jadikan sebagai hal ihwal yang fana, yang akan lenyap musnah oleh waktu, kemudian berakhir dengan penyesalan, atau apakah kita jadikan hal ihwal kita, penampilan-penampilan kita, pakaian kita sebagai hal ihwal yang bernilai abadi. Tergantung kepada diri kita. Tergantung kepada diri kita. Jadi karena itu yang terpenting adalah apa? Menjadikan Allah Ta'ala mutlak sebagai tujuan hidup kita, sebagai kiblat hidup kita. Kata seorang sufi ya, dalam kitab Nafahat itu, beliau mengatakan kiblat kebanyakan manusia adalah tanah haram di Mekah sana. Sedangkan kiblatku adalah wajah kekasihku Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah seperti itu cara hidup kita, model hidup kita, maka karunia yang dititipkan oleh Allah Ta'ala kepada kita pasti memiliki nilai-nilai rohani, nilai-nilai spiritual, pasti itu. Pasti. Nah, kita itu mestinya melangkah ke arah kesempurnaan rohani yang seperti itu. Wa tusabbihuni wa tuqaddisuni. Aku menciptakan uang itu untuk kalian agar kalian bisa bertasbih kepadaku, bisa bertakdis kepadaku. Jadi begini ya, tasbih dan takdis itu ya, yang kedua-duanya sama berarti mensucikan. Nah, mensucikan, kata-kata mensucikan itu, apakah karena Allah Subhanahu wa taala belum suci kemudian kita sucikan? Nah, ternyata tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Allah Maha Suci itu, Allah itu berarti dengan demikian maha mustahil dari tersentuh oleh berbagai macam kekurangan. Maha mustahil untuk dihinggapi oleh
setitik debu aib. Jadi Allah Ta'ala itu maha suci. Jadi kita membaca tasbih itu tidak dalam rangka kita memandang-mandang Allah Ta'ala yang semula kita anggap tidak suci, kemudian kita sucikan. Tidak. Kita bertasbih kepada Allah Ta'ala itu agar kita hakul yakin, agar kita melihat secara batin bahwa Allah Ta'ala itu adalah kemahasempurnaan yang tidak ada peluang untuk dihinggapi oleh kekurangan, oleh aib, oleh cacat, oleh kesalahan. Allah itu maha suci. Allah itu maha suci. Nah, kita bolak-balik membaca subhanallah, 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 agar kita itu menjadi sepenuh-penuhnya merasakan tentang kemahasucian Allah Subhanahu wa taala itu, lantas kita menjadi tertulari oleh kemahasucian itu tadi. Jadi kalau kita bertasbih lahir batin kepada Allah Ta'ala, maka korelatif antara kemahasucian Allah Ta'ala dengan diri kita. Itu korelatif. Sehingga kita bisa tertulari kesuciannya itu. Jadi jangan sampai di dalam pikiran kita itu muncul adanya anggapan bahwa tasbih kita kepada hadiratnya menjadikan hadiratnya itu suci dari berbagai macam kekurangan. Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Jadi Allah maha luput dari berbagai aib, dari berbagai macam kekurangan, dari berbagai macam kesalahan. Allah itu disebut Tuhan alam semesta justru karena hadiratnya itu tidak dihinggapi oleh setitik debu kekeliruan, kesalahan, kekurangan, aib, dan lain semacamnya yang tidak pantas untuk kemahaan hadiratnya itu. Kemudian, Allah melanjutkan kritiknya. Tsumma ta'khuduna kitabi wa taj'alunahu wara'akum. Kemudian kalian, wahai banyak manusia, mengambil kitab suciku dan meletakkannya di belakang kalian. Jadi ya, mengambil kitab suci dan diletakkan di punggung, di belakang kita. Itu artinya apa? Menjadikan firman Allah Ta'ala itu sebagai sesuatu yang muspra, yang tak berguna, yang tidak penting. Karena itu ditaruh di belakang. Ini yang na'udzubillah. Mestinya firman Allah Ta'ala itu adalah segala-galanya sebagai panduan bagi diri kita. Harusnya seperti itu. Jadi jangan sampai Allah menciptakan uang. Uang itu diberikan kepada diri kita. Nah, setelah kita memiliki uang yang cukup, memiliki kebanggaan, lantas kita jadikan firman-firmannya itu di belakang diri kita sebagai tanda bahwa itu tidak penting menurut kita. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Firman-firman Allah Ta'ala itu adalah acuan, adalah panduan agar kita melangkah tidak meleset, agar kita berjalan tidak jatuh, agar tujuan kita hanya satu, yaitu hadiratnya itu belaka. Jadi karena itu, maka pastikan keberpihakan kita kepada Allah Ta'ala setelah hadiratnya itu memberikan karunia-karunia yang berlimpah-limpah kepada kita. Pastikan. Jangan sampai memiliki tujuan yang lain, jangan sampai memiliki kesenangan yang lain. Jangan. Jangan. Jadi, na'udzubillah ya. Jadi karena itu, pastikan Allah Ta'ala itulah yang terpenting di dalam hidup kita. Wa ta'khuduna ad-dinara wad-darahima wa taj'alunaha fawqa ru'usikum. Kemudian kalian mengambil dinar dan dirham itu, mengambil uang pemberianku, karuniaku itu, lantas kalian menjadikan uang itu di atas kepala kalian. Sebagai apa? Sebagai simbol dari kebanggaan. Jadi ya, karena itu jangan lantas kita itu lebih bersandar kepada uang ketimbang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang misalnya begini ya,
uangnya tinggal 100.000, tinggal 200.000. Itu serasa-rasa hidupnya itu sudah menjadi kiamat karena itu. Nah, itu menunjukkan orang itu bersandar kepada uang. Tidak tentram batinnya karena persediaannya dianggap tidak cukup. Tapi kalau orang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap tenang, tetap smile, tetap senyum. Kenapa? Lebih mengandalkan Allah dibandingkan apapun yang lain. Orang itu punya anggapan bahwa hari besok akan datang bersama dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Terus penuh dengan pengharapan, tidak pernah mengemis kepada makhluk-makhluk, tidak pernah berputus asa terhadap kemurahan hadiratnya itu, tidak pernah. Jadi orang seperti itu jelas dia itu lebih percaya, lebih bersandar kepada Allah dibandingkan kepada apapun yang lain. Jadi jangan lantas kita pusing 7 keliling hanya karena kita memiliki uang tinggal 100.000 atau bahkan karena kita tidak punya uang malam ini, hari ini misalnya. Jangan lantas kita pusing 1000 keliling. Jadi kita itu punya Allah dan yakinlah kita bahwa Allah itu yang paling mengerti tentang kondisi diri kita, tentang keadaan diri kita. Jadi dengan demikian selamat kita dari bersandar kepada uang itu. Jadi jangan lantas karena kita tidak memegang uang, lantas serasa hidup kita itu menjadi kiamat. Belajarlah untuk mengikuti tawakal burung-burung, tawakal Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah menyimpan rezeki apapun dalam bentuk makanan, dalam bentuk uang gitu ya. Untuk hari esoknya, untuk hari besoknya, tidak pernah. Karena sallallahu alaihi wasallam la yudakhiru liyaumi ghadihi qat. Kanjeng Rasul itu dalam kitab Syama'il disebutkan tidak pernah menyimpan apapun untuk hari esoknya. Tidak uang, tidak makanan, harus habis di hari itu, di malam itu juga, dalam rangka disedekahkan kepada umat Islam, kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, itu tawakal tingkat tinggi itu. Jadi kalau orang memandang Allah Ta'ala itu sebagai Tuhan yang gaib, gitu ya, sebagai Tuhan yang entah ada entah tidak, kalau begitu cara memandangnya, maka kita akan tetap lebih percaya bersandar kepada yang konkret, yaitu ketersediaan uang itu. Tapi kalau orang memandang Allah Ta'ala sebagai realitas yang paling konkret, yang paling gamblang, maka orang akan lebih tentram bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Jadi kita ini sesungguhnya memiliki kemegahan rohani. Nah, bangkitkan kembali, bangun lagi kemegahan rohani seperti itu. Harus dibangun lagi itu. Jadi kita ini sesungguhnya adalah makhluk-makhluk rohani, makhluk-makhluk rabbani, makhluk-makhluk ilahi. Dan karena itu bangun kembali hubungan istimewa secara spiritual antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi tuan bagi seluruh komponen kehidupan ini. Oke ya, di kejauhan sudah terdengar sayup-sayup suara azan. Moga-moga kajian kita ini manfaat untuk kita, barokah untuk kita dan keluarga kita semua. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.